Fondasi Iman Kristen Alkitabiah. Pemirsa yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, kali ini saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk mempelajari, merenungkan, memahami hal yang sangat-sangat penting sekali. Sangat penting. Nah, pertama, yang kita harus pahami adalah bahwa Injil keselamatan, Injil yang benar, Injil yang Alkitabiah itu sesungguhnya sangat sederhana. Kabar baik. Injil itu kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baik bahwa manusia berdosa yang tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ingat, manusia yang berdosa yang tidak dapat menyelamatkan dirinya karena manusia berdosa mustahil bisa menghampiri Allah yang maha suci, maha benar. Sekarang ada jalannya. Jalannya apa? Jalannya adalah karena Yesus Kristus, Dia Allah yang menjadi manusia, kemudian mengenakan manusia, menanggung hukuman dosa untuk manusia. Sehingga manusia berdosa segala zaman, dari Adam sampai manusia yang terakhir, mendapat kabar baik. Kabar baik itu adalah Injil. Kabar baik apa? Bahwa kita diselamatkan dengan iman, bukan dengan perbuatan. Ingat baik-baik, kita diselamatkan dengan iman. Iman apa? Orang-orang perjanjian lama, imannya adalah percaya kepada juru selamat yang akan datang. Tentu, sebelum percaya, bersamaan dengan itu harus bertobat. Bertobat itu apa? Mengaku diri orang berdosa dan menyesali dosa itu. Jadi bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang. Dari Adam sampai penyaliban. Nah, sesudah penyaliban, kita semua sama jalannya, yaitu bertobat dan percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Ya, bertobat dan percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Injil yang begitu sederhana ini, yang sebenarnya bisa menyelamatkan banyak orang, ini tidak disukai oleh iblis. Tidak disukai. Dan cara iblis melawan Injil ini, yang paling efektif kelihatannya yang dia bisa pikirkan adalah apa? Dengan menambahinya atau menguranginya. Menambahinya atau menguranginya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengurangi. Dia mau mengurangi Injil ini. Supaya Injil ini, Injil yang sebenarnya memiliki kuasa menyelamatkan. Yang begitu sederhana. Dikurangi dengan misalnya, tidak menyerukan bertobat. Tidak menyerukan pertobatan. Jadi percaya Yesus dengan tidak mengaku diri orang berdosa. Dan yang utama, tidak menyesali dosanya. Nah, tidak menyesali dosa. Nah, ini menyebabkan dia hanya menjadi nama orang Kristen, tetapi dia tetap happy, tetap senang di dalam dosa. Karena dia tidak pernah menyesali dosanya. Jadi mengurangi Injil. Mengurangi Injil apa lagi misalnya? Tidak memberitahukan bahwa semua dosa telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Semua dosa. Tidak ada sisa. Ingat, seluruh dosa kita diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Loh, kok bisa begitu? Kok bisa seluruh? Oh ya. Dari yang pertama sampai yang terakhir, ketika kita bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, itu selesai. Selesai. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa bisa? Karena gini, sistemnya, Alkitab kasih tahu, sistemnya itu bukan dosa kita ditanggung satu-satu. Oh, kita ngaku tanggung. Bukan. Tetapi dia menggantikan, substitution. Yesus Kristus menggantikan saya dihukumkan, sekarang saya menggantikan dia hidup. Jadi saya hidup baginya. Semua dosa saya sudah selesai. Ada pengkhotbah yang mengajarkan, oh tidak, katanya. Dosa kita diselesaikan sampai saat kita bertobat. Saya tanya, sesudah bertobat, masih bisa jatuh dalam dosa enggak? Oh masih bisa. Nah itu siapa yang tanggung dosa itu?
dia mulai bingung. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus Kristus sudah menanggung semua dosa kita. Tidak ada sisa. Dan apalagi yang dikurangi? Ya, dikurangi lagi. Nah, ini ada juga ya, kelompok yang mengajarkan bahwa orang dipilih, ditetapkan untuk masuk surga. Wah, kalau dipilih, ditetapkan untuk masuk surga, Anda bisa bayangkan, ya, dipilih masuk surga. Wow. Jadi yang demikian ini bisa dari kecil dibawa ke gereja karena sudah dipilih katanya. Sehingga apa? Tidak ada pertobatan dan tidak ada iman yang benar kepada Sang Juru Selamat sebagaimana yang dikehendaki oleh Alkitab. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kembali lagi saya ingatkan bahwa Injil yang benar, ya, Injil yang benar itu adalah hanya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bertobat itu mengaku salah dan menyesali dosa. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus Kristus sudah dihukumkan menggantikan kita di atas kayu salib. Nah, kemudian ya tadi kita sudah bicara tentang bagaimana ya sabotase iblis untuk mengurangi Injil. Nah, sekarang menambahi Injil. Menambahi Injil juga suatu kesalahan. Kesalahan yang besar sekali. Menambahi apa? Menambahi dengan oknum lain misalnya. Oh, selain percaya kepada Tuhan Yesus, ya, ada lagi oknum-oknum lain yang ditambahkan. Oh, selain percaya Yesus, mesti percaya ini, percaya si itu lagi. Oh, enggak benar. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat itu hanya Yesus Kristus. Tidak boleh ditambah-tambah dengan orang lain lagi. Nah, kemudian ada penambahan apa lagi? Ada penambahan oknum tertentu, kemudian ada tambahan upacara tertentu. Upacara. Oh, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya, apakah baptisan diperlukan untuk masuk surga? Sama sekali tidak. Saya ingin kasih tahu Bapak Ibu sekalian begini. Ya. Di Perjanjian Lama, iman kepada Juru Selamat yang akan datang, itu Tuhan perintahkan supaya mereka melakukan upacara simbolik, domba di atas mezbah, untuk mengingatkan mereka terus kepada Juru Selamat yang akan datang. Tidak ada satu ekor pun domba yang berjasa menyelamatkan orang Perjanjian Lama. Itu hanya simbol. Nah, di Perjanjian Baru Tuhan perintahkan ibadah simbolik. Cuman ada dua sebenarnya, baptisan dan perjamuan Tuhan. Nah, ini khususnya untuk apa? Mengingatkan orang-orang yang sudah diselamatkan akan Injil yang sudah menyelamatkannya. Nah, ini beda. Jadi domba di atas mezbah mengingatkan Injil yang di depan, sedangkan baptisan mengingatkan kepada Injil yang di belakang yang sudah menyelamatkan kita. Oke, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebagaimana ya domba, tidak ada domba yang berjasa menyelamatkan orang masuk surga. Juga tidak ada baptisan atau pendeta yang sangat berjasa karena dia sudah membaptis orang, menyelamatkan orang ke surga. Tidak ada yang begitu. Ya, jadi baptisan itu hanya untuk menjadi murid. Ya, pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku. Oh, saya membaptis orang banyak sekali. Ya, banyak sekali. Tapi bukan baptis supaya dia masuk surga. Baptis supaya dia menjadi murid. Nah, kemudian ada lagi tambahan Injil yang sangat-sangat bisa menjerumuskan apa? Menambah dengan kebaikan manusia. Perbuatan baik. Saya mendengar ada pengkhotbah yang mengajarkan bahwa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus katanya belum masuk surga katanya. Seseorang harus mengusahakan hidup yang sempurna. Seperti Bapa yang sempurna, dia harus sempurna. Oh, saya bilang celaka. Ya, celaka. Kenapa? Karena keselamatan Injil tidak perlu ada penambahan perbuatan baik dari kita. Kita tidak mungkin masuk surga ya, oleh usaha dan perbuatan baik kita. Dan Injil tidak boleh ditambahkan sedikit pun melalui oleh perbuatan kita itu. Injil itu adalah kasih karunia Allah. Dia sangat penting, dia kasih karunia Allah. Dan kita hanya perlu beriman, percaya saja. Percaya apa? Percaya Yesus Kristus sudah dihukumkan menggantikan saya di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sangat penting. Jadi, tidak boleh ada pengurangan Injil, tidak boleh ada penambahan Injil. Dan penambahan Injil yang kemungkinan yang lain lagi itu adalah apa? Tambah dengan kerajinan beribadah, kerajinan untuk melayani dan lain sebagainya. Nah, hati-hati. Ya. Injil yang benar tidak boleh ada penambahan. Injil yang benar adalah
pertobatan, dan iman kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini hati-hati. Karena apa? Alkitab mengingatkan kita. Amsal pasal 14 ayat 12 berkata, ada jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada satu ayat lagi yang saya ingin ajak Bapak Ibu baca, yang mewanti-wanti kita, mengingatkan kita amat sangat, yaitu di 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11 di ayat yang keempat berkata, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepadamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Nah, di sini ada dengar Injil yang lain. Injil yang lain itu yang bagaimanakah? Injil yang lain. Bapak Ibu, ya saya anjurkan untuk baca surat Galatia. Rasul Paulus menegur jemaat Galatia karena ada rencana penambahan terhadap Injil. Ya. Ada pengajar yang datang mengajarkan kepada mereka, selain percaya kepada Yesus, mereka perlu sunat, mungkin mereka perlu pelihara hari Sabat dan lain sebagainya, supaya bisa masuk surga. Itu penambahan Injil. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, Injil yang benar, yang Alkitabiah, itu hanya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh dikurangi. Tidak boleh dikurangi. Dan tidak boleh ditambahi dengan apapun juga. Pengurangan dan penambahan itu akan menyebabkan Injil itu menjadi tidak genuine lagi. Tidak asli lagi. Dan dia bisa merupakan jalan yang menuju ke maut. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sangat penting ya. Banyak orang berpikir, ya dia tidak mau berpikir sekarang, dia bilang, oh nanti saja. Wow, oh tidak. Ya. Tuhan kasih kita akal budi, kasih kita Alkitab, ini dua alat supaya sebelum kita sampai di akhir dari jalan itu, ya, jangan sampai di ujung baru berpikir, tetapi kita berpikir selagi kita belum sampai di ujung justru itu. Berpikirlah keras ya, apakah Anda sudah percaya kepada Injil yang benar? Apakah Anda sudah berada di dalam kebenaran atau tidak? Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini lihat Injil, ya, Injil yang lain, Yesus yang lain, katanya ada roh yang lain. Oh, hati-hati ya. Hari ini juga beredar banyak Yesus yang lain. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, melalui kesempatan ini saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Yesus yang ada di dalam Alkitab itu tidak seperti yang Anda lihat di kalender yang patungnya di atas bukit itu. Bukan itu. Yesus yang di dalam Alkitab, ya, di dalam Yesaya pasal 53 dikatakannya dia tidak tampan. Ya, jadi dia tidak tampan. Dan kemudian di dalam surat Korintus Rasul Paulus menulis ya bahwa ya laki-laki tidak boleh berambut panjang. Itu kehinaan. Nah, kalau Paulus menulis demikian, maka tidak mungkin Yesus berambut panjang. Ya, tidak mungkin Yesus bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu tahu ya, itu lukisan-lukisan Yesus itu sebenarnya kapan baru muncul? Itu sesudah abad yang keempat. Baru muncul lukisan-lukisan yang demikian. Dan yang paling konyol sekali itu adalah apa? Banyak orang menggantung foto bintang film. Misalnya Robert Powell ya, digantung ya, di ruangan tamunya. Dan mereka berkata, itu Yesusnya. Berdoa, suruh anak-anaknya berdoa kepada Yesus itu. Ini salah besar. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengan kasih Yesus Kristus, saya ingin ingatkan kepada Bapak Ibu yang saya kasihi, supaya percaya kepada Injil yang benar. Ya, percaya kepada Injil yang benar dengan kokoh. Ya. Jangan sampai jatuh ke Injil yang dikurangi atau Injil yang ditambahi. Berhati-hatilah supaya ya, sampai di ujungnya, bukan menuju ke maut. Maranatha.